PWI. Mungkin salah satu ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Nah, di malam hari ini saya bersyukur ini menjadi jembatan untuk kita saling berkenalan melalui karya-karya kita. Artinya dengan karya kita bisa berekosistem apapun profesi kita di sini. Sebelum saya masuk ke sesi dialog, saya ingin memperkenalkan diri saya ya. Yang tadi yang katanya tak kenal maka tak sayang. Saya ini Karina, jelas namanya Sembiring, belakangnya udah pasti dari Sumatera Utara. Nah, tidak perlu dibahas lagi, udah pasti Sumatera Utara ya. Anak Medan. Nah, anak Medan. Tapi saya dari tahun 93 sudah di Batam. Nah, kenapa ada dialog? Itu pertanyaannya ya Bang? Oke. Dialog itu semua dari D, I, A, L, O, G itu punya makna. Ya. Tapi yang mendasari hasil dari dialog ini, ketika tahun lalu saya menjadi cover majalah Kebaya dan saya dapat penghargaan di akhir tahun 2025 dengan judul penghargaannya Perempuan Bela Bangsa Lewat Karya. Saya bingung, saya belum buat banyak, tapi saya sudah dikasih penghargaan. Artinya, saya ngaca sama diri saya. Apa yang saya sudah buat bangsa? Apakah ini hanya butuh buat viral-viralan, untuk ketenaran, atau apa yang mendasar? Jadi, di tahun 2026, April, tanggal 21 di hari Kartini, menjelang hari Kartini, waktu itu 1 minggu sebelumnya, saya berpikir teman-teman semua lagi sibuk di dalam asosiasi dan organisasi sedang mencanangkan acara-acara Kartini. Lalu saya dipanggil lagi dari salah satu majalah nasional untuk jadi cover majalah lagi. Dan waktu itu dengan para tokoh, bahkan Bapak Menteri. Terus saya bertanya lagi, saya ini siapa? Kok saya harus disandingkan? Saya bukan model. Saya udah tua. Kalau cover majalah layaknya harusnya muda, cantik, ya. Tapi saya kan udah berumur. Kenapa saya harus di cover majalah gitu? Menyambut hari Kartini dengan berpakaian kebaya. Oke. Berjalannya 1 minggu, saya berpikir saya tidak hanya berkontribusi lewat cover-cover majalah, mungkin karena latar belakang saya di dunia pendidikan, saya melatih orang-orang, melatih para pendidik, saya melatih orang-orang di lapas, PMI, pekerja migran, dan saya juga banyak melatih orang-orang perempuan yang di rutan. Namun saya pikir kalau hanya sampai di pelatihan, sejauh motivasi, tapi tidak meninggalkan jejak. Karena latar belakang saya sebagai penulis biografi dan beberapa tokoh yang sudah saya tulis, juga buku storytelling dari beberapa tokoh. Tapi karya saya sendiri yang keluar dengan nama Karina itu belum ada. Nah, jadi saya berpikir perempuan bela bangsa lewat karya. Itu yang terngiang kepala saya. Apa yang harus saya buat? Akhirnya saya menulis dalam kurun waktu 1 minggu 168 halaman.
Saya kejar-kejaran dengan waktu dan itu juga saya kejar produksinya dalam waktu 5 hari. Rilisnya juga dadakan di Jakarta waktu itu dengan teman-teman saya. Karena saya juga ada beberapa narasumber yang saya ambil itu dari beberapa tokoh. Salah satunya artis terkenal mungkin bapak-bapak di sini tahu Ibu Christine Hakim. Nah itu idola saya. Saya nggak pernah ekspektasi bahwa saya bisa ketemu dengan idola saya. Karena hidup ini kan pasti ada idola ya semua orang. Saya idolanya perempuan, kalau di kalangan artis ibu itu. Nah ketika saya ingin beliau masuk dalam majalah saya, dimudahkan. Artinya memang segala sesuatu niat baik pasti hasilnya baik. Dari situ kami mulai berkenalan dan kami mulai bersilaturahmi, bahkan sampai hari ini kami sudah seperti keluarga, singkat tapi berkualitas. Nah, akhirnya saya berpikir, saya punya tagline. Ketika dialog ini keluar, ketika kamu ingin dikenal, maka bicaralah. Namun ketika kamu ingin dikenang, maka menulislah. Keluarlah si dialog. Itu Bapak senior Tarmizi. Jangan kaku-kaku kali lah ya. Jadi artinya dengan tagline perempuan bela bangsa lewat karya, itu saya tidak mau hanya pembuktian sebatas tahun demi tahun, tapi saya mau bentuk itu menjadi legacy bahwa perempuan bukan simbol kelemahan, tapi perempuan adalah sumber kekuatan yang kokoh, yang berintegritas, dan peradaban manusia, bangsa itu dimulai dari perempuan. Di situ akhirnya saya menyadari dan saya berdialog dengan diri saya. Karena semenjak di akhir 2025 Perempuan Bela Bangsa sampai saya tulis buku ini, di situ nempel di kepala saya. Saya berdialog terus sama diri saya. Siapa saya? Saya anak pulau. Layakkah saya berdiri di antara orang-orang hebat di Jakarta sana, nasional? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pengusaha besar. Saya bukan crazy rich. Crazy yes, tapi rich no. Tapi mungkin karena rekam jejak di pendidikan, akhirnya orang yang menilai bahwa dedikasi kita itu nyata ketika kita bertindak dan bermanfaat. Akhirnya saya keluarkan buku dialog karena memang saya dididik dari lahir, dari saya kecil, bahwa kehidupan ini bukan masalah gelar, bukan masalah pendidikan, karena pendidikan dan gelar adalah kendaraan yang bersumpah kita untuk memberikan apa yang sudah kita terima dari pendidikan itu. Itu gelarnya. Namun pendidikannya adalah fondasi dasar. Tapi kalau kita tidak punya integritas dan kita tidak bermanfaat buat banyak orang dari apa yang kita punya, gelar itu tidak ada apa-apanya bagi saya. Akhirnya saya keluarkan buku dialog karena D-nya itu adalah deep awareness, lebih ke kesadaran diri. Kesadaran diri, saya sadar siapa saya, itu awalnya. Lalu I-nya itu inner stability, ya, keselarasan, lalu alignment. Setelah itu ada L, ya. L itu lebih ke semacam legacy, ya, peradaban kita, ya. Nanti teman-teman mungkin boleh lihat di situ lebih dalam, karena kalau saya spill semuanya nggak mau baca, jadi mending saya kasih clue aja.
O itu ownership. Nah, ownership itu yang paling penting ternyata. Ownership itu begini, teman-teman. Buku ini bukan mengajari dan bukan memotivasi, tapi ini buku untuk merefleksi diri dan menemani orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya. Kita kan sedang dalam perjalanan hidup nih, ya, semuanya dalam antrian, nggak tahu nomor berapa. Baiknya kita refleksi diri, dan buku ini benar-benar bukan buku motivasi. Jadi kalau dibilang motivasi, enggak ya. Saya tahu di sini yang ngumpul lebih pinter-pinter dan lebih senior dari saya. Begitu Abang Dah. Sekian Bang. Ada pertanyaan lain boleh? Baik, kita sudah sama-sama simak pengalaman personal seorang penulis sehingga melahirkan sebuah buku. Memang jika ingin dikenal ya banyaklah cuap-cuap. Jika ingin dikenang ya menulis. Itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Dengan banyak sekarang orang yang terkenal dengan cuap-cuap ya. Banyak orang yang terkenal luar biasa dengan cuap-cuap, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, tapi yang dikenang berapa banyak? Setelah yang cuap-cuap tadi almarhum habis, paling rekam jejak digitalnya saja, itu pun orang tak buka lagi. Tapi ketika kita menulis, tentu tulisan itu akan hidup abadi sepanjang masa. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sampai hari ini, Hairil itu tetap hidup. Hairil Anwar itu meninggal dunia pada usia 27 tahun. Tapi buku-bukunya, karya-karyanya menjadi penggerak, menjadi pelopor puisi modern Indonesia, dan itu sudah diperbincangkan. Raja Ali Haji hidup pada tahun abad ke-18, kemudian sampai hari ini kita tetap membaca karya-karyanya. Salah satu yang paling hebat itu yang selalu kita kenang, Gurindam 12. Jika ingin mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Itu salah satu. Jadi kita senang saja sebenarnya kalau nengok orang tuh cakap seperti apa, kita tahu dia bangsa apa dia. Bangsa bodoh, bangsa brutal, atau bangsa bengak. Itu dari bercakap kita sudah tahu. Ya, masuk kumpulan bangsa apa dia. Itu hebatnya Raja Ali Haji. 200 tahun lalu hidupnya sampai sekarang masih. Jadi mungkin ada di antara kita mungkin yang sudah pernah membaca buku ini, buku dialog. Ini kita perlu, ada nggak yang hadir? Ada yang sudah pernah membaca buku ini? Oh, Bang Denny sudah baca? Oh, sekilas. Nah, nanti mungkin Bang Denny bisa menyampaikan sesuatu tentang buku dialog. Kemudian ada yang lain, mungkin nanti saya dulu. Bang Denny dulu, silakan. Mungkin pengalaman setelah mau bolak-balik buku dialog. Silakan Bang Denny, karena kita tidak sampai ke sana. Kalau kita bawa ke sana ada story. Jadi nggak apa-apa, kira dulu. Ini, oke. Kirana dulu ya. Ketika membaca, tadinya saya pikir buku dialog ini adalah sebuah buku puisi atau sebuah buku cerpen atau novel. Tapi ketika membaca, itu seperti membaca anak gadis yang lagi curhat. Dia bercerita, mengeluh, atau istilahnya monolog. Kalau keluarnya dia bilang dialog tadi, karena bilang dialog dengan dirinya sendiri. Tapi kan bahasanya kita itu monolog kan. Dia bercerita tentang dirinya, tentang kisah-kisah yang ada paling dalam. Betul kata Bang Fandi tadi, menangis membacanya. Kenapa? Itulah curhatan yang terdalam. Ketika hati yang berbicara, maka siapapun yang mendengar hati yang berbicara itu tidak menangis kita. Karena hati itu yang paling tulus. Nah, saya baca tadi memang mengalir kata-katanya, tidak seperti baca puisi, tapi seperti ini dia curhat
tuturnya yang rangkai demi rangkai itu mengalir sampai kenapa dia muncul dialog, itulah tadi berdialog pada diri sendiri. Dan seperti ini tadi diskusi awal tadi kata Bang Tarmizi, ini buku yang agak lain dengan yang lain katanya. Bisa, iya beda bukunya memang agak lain karena bercerita. Jadi memang bukunya ini ceritanya enak, dia bertutur dalam macam itu bertutur tentang kisah hatinya paling dalam itu. Tapi untuk Mbak Karina. Baik, mungkin ada di antara kita yang hadir malam ini juga yang sudah membaca dialog. Mungkin kita minta sedikit pengalamannya setelah mendalami, menyelami, menyimak isi buku ini. Ada? Buku ini ada di Perpus Nasional ya, dan ada di Perpus Batang, dan ada juga di Perpus Sekolah Yosudarso karena saya pernah sekolah di Yosudarso. Jadi saya tetap berdedikasi dengan apa yang sudah pernah saya lewati dari pendidikan saya. Jadi saya mengundang Bapak Christian untuk malam ini hadir. Beliau adalah Kepala Sekolah Yosudarso. Silakan Bang Christian. Terima kasih DJ. Selamat malam Bapak-bapak senior. Karina, selamat malam. Terima kasih. Mungkin pakai mic aja, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Christian. Saya kebetulan saat ini masih menjabat sebagai kepala sekolah SMP Yosudarso Batam Center dari tahun 2022. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya, dekat Labuan Bajo, Manggarai dekat Labuan Bajo. Ya. Saya mengenal Ibu Karina itu dari beberapa tahun yang lalu, dan kebetulan memang beliau seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa beliau adalah alumni dari Yosudarso dan putra putri beliau juga sekolah di Yosudarso, yang paling bungsu baru tamat tahun ini dan nanti lanjut ke jenjang SMA di Jakarta ya Bu ya. Saya mengenal beliau Ibu Karina ini sebagai seorang wanita yang luar biasa yang telah berdedikasi dalam segala hal. Saya pikir tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga beliau berkecimpung dalam masalah-masalah sosial kemanusiaan, sehingga saya berani mengatakan bahwa beliau dia adalah representasi wanita Indonesia yang multi talent, multitasking mungkin ya, dan telah berdedikasi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya, sekilas memang izin Bu, saya belum membaca secara keseluruhan buku ini, tapi saya coba membaca dan memahami. Memang betul bahwa buku ini adalah lahir dari sebuah refleksi. Ya, saya ingat betul seorang filsuf yang pernah mengatakan, kalau saya tidak salah, René Descartes mengatakan bahwa hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dihidupi. Dan saya berpikir bahwa apa yang sudah ditulis oleh Ibu Karina dalam bukunya ini itu adalah lahir dari pengalaman-pengalaman pribadi beliau. Dan ketika para pembaca yang serius mau membaca buku ini, tentunya juga bersentuhan atau bersinggungan dengan pengalaman personal kita juga yang membaca. Ya, itu memang betul yang disampaikan oleh beliau bahwa buku ini buku yang memang sifatnya lebih kepada sesuatu yang refleksi. Dan saya pikir bahwa ini penting bagi kita
masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki dan membaca buku ini, dan mudah-mudahan juga semakin banyak generasi muda kita yang berminat dan kemudian tidak hanya membaca tetapi juga menulis. Beberapa waktu yang lalu Bu Karina ke kantor dan memberikan buku ini ke saya. Terima kasih banyak. Lalu kemudian saya juga ingin mengoleksi buku di perpustakaan kami, maka kemarin saya minta pustakawati untuk membeli beberapa buku literatur untuk di perpustakaan kami. Ya. Dan mungkin juga nanti buku-buku puisi dari Bang Tarmizi juga nanti mungkin saya bisa beli untuk jadi koleksi di perpustakaan ya Pak ya, boleh ya Bang ya? Ya, saya memang tidak pandai berpuisi tetapi saya mencintai puisi. Ya, dan beliau Bang Tarmizi biasanya kami undang Pak kalau ada kegiatan di sekolah beberapa kali ya Pak ya. Ya. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Semoga buku ini menjadi bagian dari hidup kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nanti diundang lagi lah baca puisi penyair Rumah Hitam di Yosudarso. Sastrawan bicara, siswa bertanya. Boleh. Nanti pakai dua Pak. Kakinya tidak kuat, kaki salah beli kursinya. Pak, terima kasih. Itu salah satu bentuk pengalaman dari membaca buku. Memang membaca itu memang sesuatu yang membuat seseorang akan berbeda daripada orang lain. Ya, kalau mengambil literatur Islam, ada Ustadz kita, Pak Bima, itu perintah pertama itu Iqra. Bukan sholat. Iqra, bacalah. Jadi kita mempelajari dulu, belajar dulu. Kalau tak tahu, sholat kita pun tidak sah. Begitu Pak Ustadz ya. Jadi begitu. Saya kira di semua ajaran, semua agama, saya kira perintah membaca itu bagian yang dasar. Jadi bagaimana kita ingin mengenal sesuatu, mengenal banyak tanpa membaca. Nah, dialog saya sangat recommended untuk kita sama-sama memiliki, siapapun yang ini harganya berapa Ibu Karina? Sebenarnya saya mau bikin ini harganya murah karena saya hasil dari penjualan buku ini, Bang, itu akan saya sumbangkan ke pekerja migran di seluruh dunia. Step pertama yang sudah saya lakukan itu di area Malaysia. Nah, itu sudah sekitar 2.000 ya. Nah, untuk lapas dan rutan itu saya baru masuk di area-area provinsi. Untuk Batam ini saya akan laksanakan mumpung saya lagi di sini, dan untuk di Jakarta, daerah Jabodetabek dan seluruh Jawa itu saya akan keliling untuk membagikan ke semua tempat di lapas dan rutan. Dan sebenarnya bukan untuk keuntungan pribadi, tapi lebih balik lagi dari refleksi diri saya itu agar saya lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu. Karena saya menyandang yang namanya Dewan Literasi Nusantara. Kebetulan di Jakarta saya Dewan Literasi Nusantara, tapi saya tidak pernah menciptakan buku. Kayaknya basi gitu ya. Hari gini kalau cuma ngomong tanpa ada action dan bukti nyata, itu mendingan nggak usah jadi apa-apa kalau menurut saya. Ya, jadi karena saya sudah memegang itu, saya bertanggung jawab. Jadi perempuan itu harus menjaga ya harga diri yang tidak bisa terbeli dengan membuat sebuah karya yang merefleksi diri, yang menjaga moral, adab, dan integritas dan etika itu di dalam buku dialog ini, Bang. Gitu. Nah, karena menurut data UNESCO tahun 2002 ya saya dapat literasi Indonesia nomor 2 paling bawah. Ya, artinya 0,0001 perbandingannya.
Tapi karena hari ini ada buku dialog, alhamdulillah sudah masuk ke sesi dunia dan bisa didapat di Amazon dan beberapa e-commerce, dan sudah masuk ke beberapa negara di luar negeri. Artinya kita membuktikan bahwa kita yang dari nomor 2 terbawah bisa bersaing di atas ya Bang ya, dengan karya ya Bang. Harganya 210 karena saya mau inget launchingnya di Hari Kartini. Sudah dapat bocoran langsung. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan kepada saya ketika saya up di medsos saya, di FB saya, ada pertanyaan dari Malaysia juga, langsung WhatsApp ke saya, berapa harga bukunya. Jadi malam ini saya sudah tahu, saya akan balas nanti WhatsApp yang sampai ke saya, karena teman-teman penulis di Malaysia itu banyak, kita biasa punya jejaring sesama penulis, sesama penyair. Nanti mudah-mudahan nanti saya kabarkan ke Karina apakah dia untuk satu orang dia saja atau ada beberapa eksemplar. Paling tidak malam ini saya yakin di antara kita yang hadir ada yang akan memiliki, ada yang berminat. Silakan nanti bisa berhubungan dengan apa tim Karina di belakangnya. Sama siapa namanya? Vera Nanda. Oke ya. Vera Nanda maksudnya. Nanda Vera. Tapi yang pasti kita melihat, saya yang sudah membaca buku ini walaupun belum tuntas, itu memang bisa merasakan bahwasanya untuk berfaedah seperti saya katakan tadi, tidak ada cerita kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sementara untuk diri kita sendiri kita tidak bisa bermanfaat. Maka berbicara kepada diri sendiri itu saya kira sesuatu yang perlu selalu kita lakukan. Jika hendak mengenal akan Tuhanmu, maka kenallah siapa dirimu. Jadi saya kira itu banyak orang yang sukanya cuma cuap-cuap, memperkatakan orang lain, mendiskreditkan orang lain, menilai orang lain, sementara dirinya sendiri tidak pernah dia nilai. Nah, buku ini sepertinya mengajak ke situ, saya rasakan. Saya merasakan buku ini mengajak saya kembali untuk lebih banyak berbicara pada diri saya. Apa sih yang sudah saya lakukan untuk diri saya, sehingga saya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya kan, bagaimana saya bisa baik kepada orang lain sementara kepada diri saya saja saya tidak bisa baik. Saya kira itu, mungkin masih ada yang lain. Kalau tidak kita masih ada lagi Karina. Pak Fandi, Pak Fandi ini salah satu testimoni endorsement yang ada di buku ini. Mungkin bisa sedikit bercerita, kita beri kesempatan. Silakan Pak Fandi. Tepuk tangan dong untuk Bang Tarmizi. Ini malam ini saya merasa berbangga ya, ada orang-orang hebat di sini, dan benar yang dibilang semua orang-orang hebat berdiri, seperti Bu Karina, Pak Kepala Sekolah, ya, Bang Denny, Pak Panglima, dan Bang Tarmizi. Satu hal terkait buku ini, saya memberikan testimoni langsung setelah membaca ini kepada seorang pendeta di Malaysia. Seorang pendeta di Malaysia. Waktu saya telepon beliau, saya sampaikan sebuah apresiasi ke beliau. Pada saat itu beliau juga menjadi salah satu narasumber dalam buku ini. Namanya Pak Pendeta Nelson, ya. Beliau pada saat saya telepon mengatakan saya terlalu terbawa perasaan menyampaikan penilaian itu. Namun saya katakan, Pak Pendeta, saya ini pembaca, ya. Saya membaca setiap hari itu minimal 1 jam, Bapak Ibu. Saya minimal membaca 1 jam. Tadi diskusi sama Bang Denny, waktu masih kuliah saya di USU. Saya ini kan aktivis kampus, ya. Jadi orang-orang aktivis kampus itu
pikirannya itu agak lari. Kenapa? Karena yang dibaca itu aneh-aneh. Ya, Karl Marx, komunis, ya. Jadi pola pikir kita ini, dan perlu saya garis bawahi, semua buku kitab suci saya baca, Bapak Ibu. Termasuk Al-Quran 114 surah ya, 6562 ayat tuh ya saya bisa ngerti ya. Alkitab apalagi. Jadi Alkitab itu dari 1 Januari sampai 31 Desember itu habis saya baca setiap tahun. Tapi saya masih kalah sama orang Korea Selatan yang mereka menulis ulang isi Alkitab. Jadi itu sebenarnya yang disampaikan tadi sama Bang Tarmizi, itulah fundamental orang beragama, membaca. Benar Bang? Jadi dua statement Abang malam ini saya benarkan. Dan itu internasional yang membenarkan. Tepuk tangan dulu untuk Bang Tarmizi. Ya, jadi luar biasa. Seperti yang dikatakan Bang Tarmizi, bahwasanya Batak itu ya juga Melayu. Kalau kita lihat sejarah perkembangan atau kedatangan orang Indonesia aslinya itu dari Cina daratan dalam masa 2 periode, Melayu tua dan Melayu muda, atau Neutro Melayu dan Proto Melayu. Itu benar. Dan Batak itu juga masuk dalam Melayu tua. Untuk buku ini Bapak Ibu, saya membacakan saja apa isi pikiran saya. Ya. Ini isi pikiran seorang doktor yang memiliki IPK hanya 3,94. Tepuk tangan dong. Ya, saya ditawari Pak Profesor Asok di Al-Azhar Kairo Mesir. Pada saat saya selesai disertasi saya langsung ditawari menjadi Asok Prof. Dan saat ini di 30 universitas di Malaysia kami bergabung dalam MPPM, Majelis Pemerkasa Perniagaan Malaysia. Saya diminta untuk ASEAN ini sebagai Vice President. Banyak lagi ya jabatan yang saya miliki. Kalau Bu Karina begitu, ketua dari semua ketua. Iya. Saya akan bacakan apa sih refleksi hidup saya setelah membaca ini. Pada saat saya diminta sama Bu Karina dari mewakili organisasi yang saya pimpin sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, saya sebutkan di sini dialog bukan terkandung dalam banyaknya kata demi kata, namun bagaimana dialog menjadi sebuah kekuatan. Karina Rasmita Sembiring yang saya kenal dalam kehidupan berorganisasi adalah sosok yang inspiratif. Karina sosok yang memiliki pola pikir perempuan di atas rata-rata. Mohon maaf, ini istri saya bisa tersinggung bacanya. Oke. Perempuan yang berpikir objektif dalam setiap langkah, perempuan yang melahirkan buah pikir dalam karya tulis. Dalam buku dialog yang terbit ini menjadi sebuah inspirasi untuk banyak orang bahwa dialog bukan terkandung dalam banyaknya kata demi kata, namun bagaimana dialog menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman, dan kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Saya teringat di saat saya kecil bersama sang ayah dengan sosok yang keras dan tegas dalam kesempatan berdialog berdua. Beliau sampaikan bahwa perkataanmu adalah kekuatanmu. Kekuatan kata-kata dapat membangkitkan semangat, dan kekuatan kata dapat melemahkan lawan. Hal ini menumbuhkan keberanian dalam berdiskusi bersama sang ayah. Dan ternyata ayahku inspirasiku. Sejak saat itu bagi saya dialog menjadi sebuah syarat untuk menyelami
dan menyampaikan sebuah maksud dan tujuan. Dialog memberikan pencerahan untuk mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Dialog kekuatan bukan hanya untuk mengatakan keberhasilan atau kegagalan, namun menjadi sebuah jembatan, sebuah proses kehidupan. Dialog bukan merupakan sebuah hasil, namun sebuah alat untuk kemajuan peradaban. Dialog bukan sekedar ambisi, namun sebuah misi. Dialog juga merupakan hak dan kewajiban yang harus seimbang. Buku berjudul Dialog karya Karina Rasmita Sembiri merupakan sebuah pikiran yang dilahirkan dari pengalaman dan proses pola pikir sejati. Karya seorang perempuan, Kartini Zaman Now, menuju Indonesia Emas 2045. Semoga keberadaan buku Dialog ini semakin menambah inspirasi untuk negeri. Jakarta, 11 April 2026, Dr. Insinyur Fandi Yot, ST MPWK IPM. Ya, terima kasih Pak Fandi. Ini yang dibacakan tadi ada di dalam buku. Nah, beliau termasuk yang membuat endorsement untuk sebuah apresiasi. Memang dengan kata itu peluru pun boleh berhenti. Iya, ya kan? Keris tak jadi dicabut pasal kata. Iya. Jadi hebat kata itu. Cuman orang kadang salah berkata-kata saja yang banyak. Oke, mungkin Karina masih ada yang mau disampaikan, closing statement atau baca puisi? Closing statement, silakan. Sebelum masuk ke closing statement, saya mau mengajak teman-teman untuk sekali lagi refleksi diri. Itu bukan untuk kita mengorek-ngorek kesalahan yang sudah pernah kita perbuat, tapi lebih ke ruang jeda. Kita berjeda dulu dengan diri kita, karena kita hidup ini ya, makin hari autopilot, bangun, kerja, cari uang, ngurus anak, ngurus keluarga, pulang, tidur, itu terus. Tapi buat diri kita jarang memberikan waktu dan jeda untuk kita berani mengambil keputusan, untuk kita bicara dengan diri kita. Padahal betapa berharganya diri kita yang menemani kita sampai nanti akhirnya, itu yang kita abaikan. Nah, refleksi ini yang saya mau breakdown, bahwa refleksi itu bukan untuk kita cari apa salah kita, bukan. Tapi kita bicara dialektika. Ya, kenapa Aristoteles itu bapak public speaking? Kenapa beliau tidak ada ilmunya yang ditulis dalam sebuah buku? Karena tidak dicatat. Nah, turun ke Plato dan lain-lainnya, itu semuanya ada gitu. Jadi refleksi diri itu artinya kita memberikan waktu buat diri kita, jeda buat diri kita, menghargai diri kita, dan kita bicara siapa kita, kenali diri kita. Siapa sih Karina ini? Apa sih yang dia lakukan selama 52 tahun? Apakah dia mencintai dirinya? Padahal dia sering bilang, sayangku, oh cintaku. Tapi pada dasarnya saya tidak membuktikan bahwa saya tidak mencintai diri saya. Itu sih lebih ke ruang jeda yang kita berikan buat diri kita. Nah, closing statement malam hari ini, biarlah ruang jeda ini kita berikan waktu buat diri kita. Sebelum kita bicara keluar, sebelum kita bereskan hal-hal yang autopilot yang hari ini kita kejar setoran. Apalagi saya baru-baru diwawancara ketika salah satu media bertanya, menurut Karina sebagai entrepreneur,
apakah dalam kondisi seperti ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana pengaruhnya dengan para pengusaha? Lalu saya cuma jawab satu kata, kapan pernah Indonesia dalam keadaan baik-baik saja? Itu dulu yang saya tanya ke kamu, sehingga kamu belajar bertanya. Ketika kamu bertanya, kamu harus dasari pertanyaan kamu. Itu, jadi saya nggak jawab yang lain. Jadi sejak kapan Indonesia baik-baik saja? Jadi sebagai entrepreneur, mau baik-baik saja, tidak baik-baik saja, namanya pengusaha, harus berusaha. Dan memang berusaha setiap hari, mau baik nggak baik ya usaha. Itu bagian dari komitmennya sebagai pengusaha. Nah, closing statement yang saya hari ini mau bagi sama teman-teman ya, sama bapak. Kayaknya nggak pantas deh aku ngomong teman-teman ya. Lebih bagus kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, karena aku ngerasa aku di sini juga masih junior banget, masih newbie ya, belum apa-apa. Jadi aku di sini juga ingin belajar sama teman-teman di sini, sama bapak-bapak. Sebaik-baiknya manusia, setinggi-tingginya saya banyak gelar, setinggi-tingginya saya banyak pendidikan, mau skill, kompetensi ataupun akademik. Kalau saya tidak bermanfaat bagi orang banyak, saya tidak ada artinya gitu. Karena pengalaman saya juga lahir dari luka batin, hancur, dan segala-galanya itu juga mungkin dialami banyak orang, bukan saya aja ya. Kadang kita suka merasa kita orang paling terpuruk, padahal ada juga yang lebih dari kita. Tapi intinya, hari ini saya percaya semuanya bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang seberapa banyak orang yang bisa ikut bangkit karena kehadiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Yes. Oke, luar biasa malam ini sebab puisi telah menjadi laman pertemuan kita dengan pengalaman yang tentunya menambah sesuatu energi untuk kita menghadapi esok hari. Wih, macam betul aja. Tapi betul pula. Karina, terima kasih. Saya ini gini-gini presiden, Pak. Ya, presiden Rumah Hitam. Jadi di Indonesia itu ada banyak memang yang presiden. Banyak presiden, itu memang salah satunya saya. Ya, di Batam, ya, presiden Rumah Hitam. Jadi Rumah Hitam itu, kalau Indonesia ini kecil. Jadi Rumah Hitam itu dunia. Jadi saya presidennya. Ya. Jadi saya kasih tahu, orang banyak bertanya, kenapa Tarmizi buat Rumah Hitam? Kenapa penyair Rumah Hitam? Kenapa sajak-sajak Rumah Hitam? Saya sebut, Rumah Hitam itu dunia. Tempat siapa saja tinggal dan menetap sebelum Rumah Hitam itu habis. Sebelum Rumah Hitam itu hancur ketika Israfil meniup sangkakala. Wih. Jadi ya betul, jadi filosofi Rumah Hitam itu dunia. Saya merasakan, saya tinggal di mana? Saya tinggal di sebuah rumah, yang rumah itu saya rasakan tidak benar. Ternyata memang rumah itu tidak benar. Iya, tidak betul rumah ini. Ya? Kita nanti bisa tanya Pak Ustadz, betul tidak rumah ini? Kalau betul, Adam tidak dilempar ke sini. Adam itu satu kesalahan, dilempar ke rumah yang tidak benar ini. Kita ada cicitnya. Ya, kita berapa banyak kesalahan, nak harap surga pula. Adam saja satu kesalahannya dibuang ke bumi. Tapi kita bisa masuk surga. Itu tanya sama ustadz, tanya sama pendeta, tanya sama pastor, ya apa jalannya, dan jalannya membaca.
Dan saya membaca itu sehingga saya menemukan di mana saya tinggal. Saya tinggal di rumah hitam. Apakah saya ingin ikut kehitaman itu, ikut ketidakbenaran itu? Tidak. Saya memilih menyalakan pelita paling tidak untuk 2 anak saya dan 1 istri saya. Karena saya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Betul tidak kau didik anak engkau, Tarmizi? Betulkah engkau jaga bini engkau tak? Itu juga saya temukan sebelum saya membaca buku dialog. Saya berdialog kepada diri saya juga. Serius nih? Udah. Panjang ceritanya nanti. Kita baca puisi lagi ya. Kalau saya bercakap, silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu penyair juga. Di mana-mana menyampaikan tausiah, menyampaikan pengalaman. Pak Ustadz Bima Sakti Lubis. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini untuk bersilaturahmi, mewujudkan tali kasih sayang, kemudian silatul fikri, saling berpikir, ya, melalui membaca itu berpikir, ya, kemudian silatul kolbi tadi Bang Tarmizi sudah berupaya bagaimana membaca hati kita, membaca diri kita, sama yang dibilang Karina tadi, Ibu Karina tadi. Kemudian silatul amal, saling berbuat kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Saya akan mencoba. Saya sebenarnya suka, ya, tapi belum pernah saya ikut lomba. Tapi saya suka membaca puisi, ya, tapi belum pernah ikut lomba saya. Oleh karena itu malam hari ini saya akan mencoba membaca puisi, ya, yang dikarang oleh Bang Tarmizi ini, ya. Saya ambil halaman 181 yang terakhir saya ambil. Akan saya baca, ya. Tolong nilai saya, layak nggak saya nanti tampil itu, ya. Ya. Sajak Rumah Hitam 2404-2021 Manggala 402. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam pada Nanggala, samudra dan dalamnya laut raya. Inilah sajak rumah hitamku, sajak duka di hamparan samudra, sedalam palung laut raya. 53 prajurit suhada, para wira kesatria bangsa, pengawal luas samudra Nusantara. Baktimu serupa ikrar sumpah setia, hingga nyawa jadi taruhannya. Inilah sajak rumah hitamku, adalah karangan bunga air mata menetes membanjiri samudra. Untukmu Nanggala 402 dan 53 wira kesatria bangsa. Mereka gugur di dalam samudra raya demi bangsa, demi tanah air. Lalu air mata membanjiri persada. Istri dan anak-anak mereka kehilangan tongkat komando, baret,
dan loreng kebanggaan. Puisiku kupersembahkan sebagai karangan bunga air mata. Aku dapat merasakan pedih, perih, luka. Sebab Nanggala 402 bukan kisah Pendawa 5, tidak juga tentang Kurawa, tapi Nanggala 402 adalah kenyataan pedih, perih, luka, dan air mata dari luas dan dalamnya Samudra Raya. 53 prajurit Suhada, wira kesatria bangsa. Perut ibu Samudra memanggil, membelah 3 kokohnya besi dan baja. Maka terlelaplah para prajurit kesatria bangsa dengan damainya. Si hamparan negeri meneteskan air mata, menghujani persada, dan merah putih di ketinggian tetap berkibar dengan rasa teramat hambar. Tersebab 53 Suhada prajurit bangsa terpilih, terlatih adalah bukti kesetiaan. Inilah saja rumah hitamku untukmu Manggala 402 dan 53, Suhada prajurit kesatria bangsa. Damailah dirimu di kedalaman perut laut. Sajak-sajakku akan selalu mengenangmu tanpa tapi dan basa-basi. Demikian yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan bisa kita memaknai puisi ini, ya. Paling tidak bisa kita mencintai, ya, karena puisi ini adalah bagian daripada budaya, ya, bagian daripada pemikiran, bagian daripada pengungkapan perasaan dan jiwa yang bisa mengokohkan jiwa, yang bisa mencerminkan jiwa kita, dan juga bisa menjadi tibar bagi kehidupan kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa Pak Ustaz. Biasa di luar. Banget terpendam. Luar biasa, luar biasa. Ya, Pak Ustaz ya, biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Diam-diam ya. Diam-diam terselubung. Memang bakat itu nggak bisa disembunyikan. Serius ya? Ya serius. Puisi itu tak ada yang serius sebenarnya. Jadi orang saja yang mau serius-serius. Dalam barang tuh. Jadi puisi yang dibaca Ustadz tadi memang halaman terakhir itu dari saja buku kumpulan puisi rumah kita ini. Itu saya menulis tentang kapal selam yang tenggelam, yang tidak bisa diangkat lagi, dan 53 prajurit tenggelam di dasar laut. Oh, selamat datang Mas Dwi. Ini baru mulai Mas, baru setengah jam. Jadi baca puisi ini sampai pagi. Jadi yang datang terlambat, yang datang awal semua sama saja. Silakan Mas Dwi, silakan ambil posisi Mas Dwi ini dari ketua Banser, ya. Jadi aman kita, ada Laskar, ada Banser. Insyaallah tambah aman kita malam ini. Sampai pagi pun tak apa-apa. Mas Dwi ini kami selalu dulu berdiskusi. Tapi karena kesibukan terakhir ini, karena dolar naik, jarang ketemu. Baik, kita lanjutkan setelah Pak Bima Sakti tadi baca puisi. Mungkin Ibu baca puisi, Bu?
Mari Bu. Jadi sebab puisi ini untuk mempertemukan kita saja sebenarnya, bukan mempertemukan penyair. Kalau ada penyair ya syukur, kalau tidak ada penyair ya kita bertemu. Jadi sebab puisi kita bersilaturahmi. Ya Mas Dewi. Baik. Pak Kepala Sekolah lah dulu kita todong baca puisi. Baca aja Pak, seperti baca koran juga tak apa-apa. Karena lambang sebab puisi ini tidak untuk penyair. Siapa saja yang hadir boleh baca puisi, boleh stand up comedy, boleh apa saja. Setiap kata yang terlontar di atas panggung ini malam ini adalah puisi. Wow. Nah kan Pak, mau buku yang itu, buku yang ini. Ada yang lain? Punya? Ada buku puisi yang lain? Tentang Bela Rempang mau Pak? Bela Rempang. Ini kumpulan puisi Bela Rempang. Iya. Mohon izin, saya akan membacakan sebuah puisi. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa saya tidak pandai berpuisi, tapi saya mencintai puisi. Judulnya Rempang Tanah Bertuah, Tanah Bertuhan. Sekian tahun telah kudiami tanah. Sekian halaman telah kugali penatku. Tanah kupupuk menjadi ladang emas. Anak-anakku lahir dan melahirkan dari tanah kembali ke tanah. Di antara yang gemertak ada kayu, asap, dan api. Tanah ku teduh kini menjadi bara, dan kemana berlari mencari air? Mikra kata, Tuhan, di mana sila-sila itu? Lihatlah bayi-bayi mengeam kehilangan ayunan. Pembaringan tergadai dimakan raya. Dan aku teriakan kemerdekaan. Tuhan, tanahku luka dalam darah. Aku menjadi musafir di tanah sendiri. Rempang tanah leluhur, tanah kelahiran. Bumiku berbicara, jalanku menuju Sumbawa 11 September 2023. Terima kasih.
Mantap, mantap, mantap. Jadi saya Aduh, lama semakin kali ingin kesini MC. terus nanti bang. Tapi di sini. Ya, terima kasih Pak. Itu buku Bela Rempang. Itu dulu saya buat ketika Rempang bergolak. Jadi saya membuat antologi penulis banyak sekali, ada 144 penyair dalam dan luar negeri. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Singapura, Malaysia itu mengirim puisi dan saya menjadi kuratornya. Jadilah buku Bela Rempang itu. Nah itu salah satu buku yang jadi puisi itu selain sikap seorang penyair terhadap realita dan terhadap dirinya, juga puisi itu mencatat sejarah. Puisi juga bagian daripada sebuah sejarah, sejarah bangsa, sejarah kaum, sejarah negeri, dan pernah terjadi dan ada 100 tahun ke depan orang akan baca Rempang dalam bentuk puisi. Baik, mungkin Mas Dwi masih ambil nafas dulu. Bang Denny satu babak lagi masih ya? Ya, Bang Denny ini Mas Dwi senior saya di PWI. Kalau saya di PWI Provinsi Kepri, beliau ini PWI Pusat. Jadi kita harus hati-hati nih malam nih. Enggak sampai bocor ke Jakarta kan. Jadi di sini ada nanti banser boleh kita buat juga di sini Mas Dwi. Jadi di sini baru ada 3 nih. Laskar Melayu Bersatu, Komunitas Seni Rumah Hitam, PWI Provinsi Kepri. Nanti boleh kita tambah banser, ada lagi apa gitu. Siapa saja boleh. Kita tidak pungut biaya. Tapi kalau mau memberi kita terima. Ya betul. Kalau nolak tak boleh. Kita terima, nanti kita bagi-bagi lagi di sini juga. Jadi siapa saja boleh. Kita akan berikan ruang. Ya Sudarso juga boleh ada di sini, Pak. Karena ini apa kata saya aja. Tak ada misalnya, karena saya presidennya. Baik, silakan Bang Denny. Baik, saya akan membaca puisi saya sendiri. Tadi kita berbincang soal hidup 1000 tahun lagi, karya dari Khairul Anwar. Jadi saya mencoba menulis dalam bentuk kata-kata. Fana di ambang kekal. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil. Namun para arif tersenyum karena umur hanyalah tirai tipis antara fana dan kekal. Hidup untuk apa jika aku masih aku? Jika nafsu duduk di senggasana dan engkau hanya kusebut di bibir doa. Malam-malam kulipat diriku sendiri, ku carimu dalam sunyi yang retak. Kutinggalkan dunia setahap demi setahap hingga tak ada yang tersisa selain rindu yang tak bernama. Aku belajar mati sebelum mati, menanggalkan kehendak, meleburkan ingin, hingga aku lenyap dalam kehendakmu. Panjang umur hanyalah ilusi jika belum sampai pada fana. Sebab hidup yang berguna adalah saat diri tiada dan engkau semata yang ada. Jika kau panjangkan nafasku, jadikan ia zikir yang berjalan. Jika kau singkat jalanku, terimalah aku dalam bakhamu. Tuhan, aku tak ingin hidup 1000 tahun untuk dunia. Aku ingin 1 detik yang utuh di hadiratmu. Cukup itu dan aku selesai. Dini Risman, Batam 27 Desember 2025. Waduh, ini sebenarnya saya ini merasa tidak nyaman juga turun naik. Masa
presiden, MC juga kan tak menarik betul. Cuman sebenarnya ini Ilyas, cuman kameramen kita tidak datang. Jadi Ilyas yang mestinya jadi MC, udah pegang kamera aja lah ya. Karena ini tamu-tamu malam ini tamu-tamu baru di Sebab Puisi. Siap. Kalau tamu-tamu yang biasa sudah tahu. Jadi saya agak Terserah presiden aja lah. Presiden agak atur aja. agak banyak cakap. Baik. Siapa lagi ya? Bang Fadi baca puisi lagi ya? Kalau tak aku baca puisi nih. Hah? Baca dulu. Aku baca dulu. Selingan dulu. Iya. Ya. Iya, baca dulu. Kalau mau memvideokan saatnya divideokan, mau dispiralkan boleh. Kalau viral kan biasa. Tapi kalau viral itu di atas viral. Jadi boleh boleh dispiralkan. Spiral ya. Ada S-nya ya. Ya ada S-nya, dispiralkan. Muter-muter. Kalau viral itu biasa, kurang anu deh. Jadi silakan video-video digunakan. Siap. Ini satu puisi, ini puisi lama sebenarnya, tahun 2019 sebelum COVID. Ya, Sajak Rumah Hitam 2019. Pada rindu, agak gelap sih, tidak. Ini berupas. Ini tempo hari saya bacakan di WTC Kuala Lumpur. Banyak yang minta tanda tangan. Begitu turun. Ini betul Bang. Buku yang saya bawa, saya tak bisa bawa pulang lagi, habis. Padahal rencana saya paling tidak 1 atau 2 masih bisa saya bawa pulang. Mana tahu nanti di ferry jumpa kawan bisa cerita betul tak saya penyair. Ini buku saya. Tak bisa lagi saya cerita sama penumpang kalau saya penyair, tak ada fakta. Orang yang suka bicara tuh tanpa fakta. Saya maunya bicara itu ada fakta. Jadi apa yang saya cakap, apa saya buat. Banyak orang cakap tapi dia tak buat. Baik. Sajak Rumah Hitam 2019 pada rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam pada laut, air pasang dan surut. Kutulis sajak ini dari lelah rindu dendam. Bukankah kita telah sepakat memahat pasir di bibir laut, meski berbilang air pasang dan surut. Tapi kenapa rekam jejak itu kita biarkan terkikis tanpa air mata? Sedang senja kian merona jingga. Aku tetap di sini menjemput kenangan-kenangan lama yang selalu kuharap datang menjelma, mencari guratan-guratan telapak kaki kita yang mungkin sahaja masih tersisa di antara puing-puing dan kuda-kuda beton yang tumbuh dari asin laut leluhur kita. Karim, apakah kita hanya tinggal memiliki rindu pada tamadun masa lalu, tamadun yang ranggi, daulat dan pagar negeri yang kini telah berganti kepalsuan, jas dan dasi, serta senyum-senyum mati di bahu-bahu jalan yang masih sempat kita lewati di musim kampanye. Karim, apakah rindu kita masih rindu yang sama? Rindu pada ombak kejar-kejaran di bibir pantai, rindu nyanyian selat pada lakon makyong, rindu pada perahu dalam irama tarian nasib di ayun gelombang. Karim, serupa risauku pada rumah panggung, dulu berbaris sepanjang kampung, pelantar-pelantar kayu tempat kita kejar-kejaran dan sangat liar.
Darah-darah kampung kita bersenda berkelakar dalam balutan baju kurung, berhiaskan sulam, pucuk rebung dan bunga tabur. Dan kita, para lelaki jantan dan bijak memakai tanjak, kita juga bertengkar berkelakar sebagai pendekar. Kau selalu memilih jadi tua, dan aku memilih jebat yang selalu disebut penderhaka, pengkhianat. Amboi, amboi. Lakon dan sandiwara kita musim lalu sangat jauh berbeda. Dulu kita menyemai jujur apa adanya, sedang lakon yang ada kini saling sikut, saling kunci, saling tendang, menikam kawan seiring, menggunting dalam lipatan, membunuh sungguh-sungguh. Oh, tempoyak belajar. Karim, adakah rindu kita? Adakah risau kita? Rindu kita, risau kita, risau yang sama. Adakah rindu kita bersua ruas kebuku? Karim, jangan buat aku ragu. Taman Kata Rumah Hitam, Batam 2019. Jadi sebagai penyanyi itu memang, ya saya selalu merisaukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak risau-risau sangat ya, tapi saya sangat risau. Nah, kalau sudah mau hari raya, mohon maaf lahir dan batin, susun taruh di depan dada gitu. Apakah itu sampai permohonan maaf itu? Baliho besar-besar, mau pemilu, datang lagi, tabur lagi, dan masyarakat yang bongak-bongak itu ambil juga. Jadi jangan salahkan negeri ini. Kata Kirana tadi, kapan negeri ini baik-baik saja? Ketika ditanya, bagaimana menurut pendapat Anda kondisi negeri yang tidak baik-baik ini? Ditanya lagi, kapan negeri ini kondisinya baik-baik saja? Saya setuju itu. Setuju saya. Kita sebut negeri ini sedang tidak baik-baik saja, kapan negeri ini baik-baik saja? Jadi saya sebagai penyair, jadi saya menyikapi persoalan-persoalan itu begitu. Baik, jangan serius-serius, tepuk tangan. Baik, siapa lagi yang mau baca puisi? Mungkin Bang Fandi masih belum puas, dia kadang puisi pendek kali tadi. Mungkin mau cari puisi yang panjang sedikit Oke, silakan Bang Fandi. Boleh dari buku Bela Rempang, boleh dari buku ini. Abang pilih ya, Pak. Abang pilih. Panjang nih. Gosoknya banyak. Ini panjang nih. Ada kota negara. Ya, luar biasa nih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Tarmizi. Ternyata kalau saya melinearkan puisi, ini sama dengan musik. Ini aliran jazz. Ya, memang saya hobi musik itu jazz. Dan puisi ini nggak semua orang suka ya. Gitu ya, Kanda. Tapi malam ini jadi saya seperti ada sesuatu hal yang luar biasa setelah saya tahu ada sebab puisi. Itu kita beri sekali lagi aplaus untuk Rumah Hitam. Saya sering Kandel ketemu presiden, tapi ini beda presidennya. Presiden luar biasa. Saya coba membaca ini versi saya, bukan versi sang penciptanya ya. Saja Rumah Hitam 31 Maret 2018. Anak-anak ibu kota negara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam langit dan bumi. Salam bagimu anak-anak ibu kota masa depan negara. Mereka anak-anak ibu kota negara berlompat di lorong-lorong
dan gang sempit. Bersama tikus kurapan di tepi parit. Tubuh-tubuh masa depan yang dekil. Tangan-tangan mereka kumal, menggenggam makanan, mungkin dengan pewarna pakaian. Oh, aku masih lagi di ibu kota negara, menulis puisi di antara gedung-gedung megah. Entah siapa pemiliknya. Dan anak-anak masa depan itu menoleh. Tapi tetap saja mereka tidak mengerti. Di manakah mereka tegak berdiri? Anak-anak masa depan itu juga tak paham tentang 10 juta hutang yang mereka julang setiap kepala dan selalunya jadi perdebatan di layar kaca. Oh, masih lagi aku di ibu kota negara, menari bersama nasib anak-anak masa depan itu. Maka tiadalah puisi sanjung puja, tapi saja luka. Sebab anak-anak masa depan itu tetap saja gembira, berlompatan di lorong-lorong dan gang sempit. Baju kumal, muka kumal, tangan kumal, dan makanan di jemari mereka juga kumal. Oh, aku masih lagi di Jakarta, katanya ibu kota negara, menyaksikan anak-anak masa depan itu bermain di tepi parit dan selokan, bernyanyi, saling beradu tepuk tangan. Sairnya, Pak Pung Mustafa, si Jaka di rumahnya. Jangan tanya burung, jangan tanya Garuda, hidup merana saja balita. Oh, merdunya aku masih lagi di Jakarta, tetapi jauh dari istana. Tapi akulah rakyat yang terluka di negeri amatir yang selalu cemas dan khawatir. Tersebab kekuasaan tetap saja di sekeliling itu cukong dan penjilat dengan wajah malaikat. Oh! Rumah Hitam, Jakarta, 31 Maret 2018. Ternyata ya. Luar biasa. Luar biasa nih penyair ini. Siap, Bang Imeng. Senang berkenal. Senang berkenalan. Ya. Iya bang. Ya, kepada saudara-saudara kita dari Laskar Melayu Bersatu, Panglima Sulung dan pasukan, selamat jalan dan bulan depan mudah-mudahan kita bisa bersua lagi. Karena baca puisi ini tidak ada limitnya. Jadi nanti ini sampai letih. Silakan, selamat jalan. Selamat jalan Dinda. Hati-hati jalan ya. Baik, jadi sebab puisi ini tidak ada jamnya, jam berapa selesai tergantung kita. Bukan tergantung saya, walaupun saya presiden. Tergantung kita. Jadi malam ini kita bahagia juga ada Kiai Said dari Nahdlatul Ulama. Nanti ini kita buat juga logo NU di sini. Jadi nanti saya mau sebanyak-banyak logo. Logo siapa saja boleh datang. Syaratnya setiap sebab puisi ada yang hadir mewakili. Jadi logo semua kita buat nanti. Mau logo Kemenak pun boleh bang. Ya kan Pak Ustadz dari Kemenak kan. Jadi tidak ada batasan. Mau negeri, mau swasta, ya kan? Mau baik, mau buruk kita masukkan.
Kalau soal baik buruk itu kan soal personal, bukan urusan saya. Jadi kalau Yang penting tinggal di rumah kita. yang penting kita semua tinggal di rumah hitam. Jadi nanti Pak, logonya sudah nanti Pak, WhatsApp ke saya. Kita masukkan. Nanti sesekali nanti bawa siswa nonton karena malam minggu kan. Jadi biar siswanya juga ada tertarik nanti menulis puisi. Saya sedikit endorse sedikit. Saya banyak datang ke sekolah-sekolah, diminta berbicara tentang menulis, dan saya bersua dengan guru-guru bahasa Indonesia. Ibu, saya S2 ini, saya es krim ini. Jadi bukan kita merendahkan, tidak, karena memang berbeda ya dunia yang aktivis seperti kita, seperti memang kami kan, saya kan memang menulis. Kalau guru-guru dia menghantar anak-anak menjadi penulis, tapi dari Pak Kepala Sekolah mungkin sudah sekian lama jadi kepala sekolah, pernahkah mungkin dari sekian ribu yang sudah tamat sudah adakah pernah dapat data 1 atau 2 siswanya yang menulis novel kah atau yang menulis puisi? Itu perlu juga dilakukan sesuatu penjajakan. Nah, itu salah satu betul tak guru bahasa Indonesia ini bisa melahirkan penulis di sekolah? Dan saya menemukan banyak sekali tidak ya, gitu. Jadi itu tadi mudah-mudahan nanti bisa ditelisik itu dari sekian banyak alumni berapa yang ada menjadi penyair mungkin. Baterai habis gimana? Jadi sebenarnya sederhana saja, walaupun jadi dokter tapi menulis, tapi penyair itu akan lebih bagus daripada penyair tapi tidak jadi dokter. Karena penyair itu hidupnya susah, tapi kalau dokter hidupnya senang, ada gaji, tapi dia jadi penyair. Kalau jadi penyair saja, tidak jadi dokter, itu akan susah. Jadi sebaiknya jadi pengusaha tapi juga penyair gitu. Ya, coba jadi pengusaha juga tapi penyair juga gitu. Jadi hidupnya tidak susah. Karena banyak sekali orang tidak mau jadi seniman itu karena takut hidup susah. Banyak takut hidup susah. Karena banyak sekali memang seniman-seniman, penyair-penyair, dan itu pengalaman yang saya temukan. Kita ada grup-grup WhatsApp penyair seluruh Indonesia, penyair Sumatera, penyair. Itu ada grup tuh, ada yang sakit, kemudian tekan list. Kasihan kan? Makanya banyak tak mau jadi seniman. Makanya saya tak mau jadi seniman kere. Karena anak saya mau sekolah, anak saya mau kuliah. Saya tidak hidup dari buku, saya tidak hidup dari menjual buku. Kiranya tidak hidup dari menjual buku, buku dijual itu disumbang-sumbangkan. Saya begitu juga. Buku saya, ada beberapa buku saya sudah terbit itu. Boleh dikatakan saya tidak hidup dari situ, tak bisa anak saya kuliah dari situ. Nah, itu saya belajar dari pengalaman yang lain, kawan seniman lain, bagaimana hidup jadi seniman itu juga harus seperti Sujiwo Tejo, ya kan? Harus jadi seperti Rida Kaliamsi, hidup ekonominya oke, tulisannya oke. Jadi tidak tergantung itu. Jadi puisi yang dibacakan Bang Fandi tadi, itu saya tulis sebelum saya berangkat ke Prancis tahun 2018 ketika saya diundang di Guimet, Museum Seni Asia di Paris. Jadi saya 10 hari mengurus visa saya di Jakarta. Saya bermain dengan anak-anak di lorong-lorong itu. Bermain dengan tikus, mereka di lorong-lorong sempit, lompat-lompat, mereka ceria. Tangan kumal, muka kumal, di tangan mereka makanan kumal. Itu reality yang saya temukan. Di antara gedung-gedung yang luar biasa tinggi dan mereka tidak tahu siapa pemilik gedung itu. Itu saya alami dan saya catat menjadi puisi. Jadi bukan puisi itu lahir begitu saja sebagai sesuatu yang saya lihat bambu, saya tulis bambu, daunnya hijau, batangnya kuning, bukan begitu. Jadi ada sebuah proses di mana ada nanti saya selalu berbicara seperti itu di hadapan mahasiswa, di hadapan guru-guru, siswa. Ketika saya diundang di Songkla University di Thailand, saya berbicara. Jadi penulis itu enak. Saya kalau ke Prancis itu dengan uang saya 200 juta habis. Tapi karena saya menulis puisi, saya pergi ke sana dibayar. Enggak juga. 7 hari juga saya di sana, 15 juta semalam tempat tidur saya. Kalau dengan uang saya tak jadi Mas Dewi. Betul, tak sampai saya ke Prancis. Tapi karena saya menulis, sampai juga saya foto di bawah
Epel. Baik, Kiai, Said, kita tepuk tangan. Kenalin dulu bang, tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid. Saya seorang guru di sekolah Putra Batam. Namun saya juga aktif di organisasi sosial keagamaan yaitu NU. Kami ketua Asdam NU Batam. Malam ini adalah sebuah kebanggaan buat saya bisa bertemu dengan para seniman khususnya di Rumah Hitam. Ya, saya diajak sama Mas Dwi biasa. Oke, untuk malam hari ini saya akan membacakan sebuah puisi dari teman saya, Kiai Mustafa. Kapan kita Kau ini bagaimana atau aku bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, tapi kau memilih untukku segalanya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bergerak, kau mewaspadai. Kau bilang jangan banyak tingkah, kau diam, kau tuduh aku apatis. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku toleran, kau tuduh aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, tapi khutbah keagamanmu membuat sakit jiwa. Kau suruh aku bagaimana? Langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana mengikutimu? Langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku menghormati hukum, kebijaksanaanmu, namun kau menyepelekannya. Lalu aku harus bagaimana? Kau mencontohkan yang lain, kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil Tuhan dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang aku suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku membangun, kau merusaknya. Aku suruh kau menabung, kau menghabiskannya. Kau suruh aku menggarap sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap, wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Aku kau suruh jujur, aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau ingin menginjak tengkukku. Kau suruh aku memilih sebagai wakilku. Sudah kau pilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku, aku sapa, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Aku bilang bicaralah. Aku bicara, kau bilang aku cerewes. Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau tak mau. Aku bilang terserah kata, kau tak suka. Aku bilang terserah kita,
kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memihak, kau memaki. Kau ini bagaimana? Aku harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.